Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtaja bihudahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman kana yu'allimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ajur a'malahum. Allahumma ij'al a'malahum fi mizani hasanatihi ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita untuk duduk bersama dalam forum kajian subuh yang temanya ini saya sesuaikan saja karena mendadak. Dikabari mendadak maka temanya ya menyesuaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini berapa Muharram? 11 Muharram ya. Gak ada yang 10 Muharram, Pak. Oh, kemarin. Iya, jadi kalau Muharram ini gak ada yang berbeda, insya Allah semuanya sama. Kalau Idul Adha kemarin atau Idul Fitri masih ada yang berbeda ya. Tapi kalau Muharram insya Allah semuanya sama. Ini luar biasa. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang gontok-gontokan 3 derajat, 2 derajat. Alhamdulillah semuanya sama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan bulan Muharram ini dikenal dengan tahun baru hijrah Islam, yaitu pada 1 Muharram, dan kita sudah lewat 10 hari. Namun tidak ada masalah karena sebenarnya penetapan 1 Muharram sebagai hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ijtihadi. Karena sesungguhnya hijrahnya Nabi itu tidak pada bulan Muharram. Ada yang mengatakan di bulan Safar dan ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Tapi niatan untuk hijrah itu adalah mulai di bulan Muharram, karenanya beberapa mu'arrikh mengatakan kenapa kok di bulan Muharram? Karena sesungguhnya niatan untuk hijrah itu pasca ada Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, kesepakatan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Maka di bulan Muharram ada keinginan untuk hijrah, maka saat itulah maka bulan Muharram ditentukan sebagai bulan awal dan dalam Islam, dan bulan Muharram merupakan bulan tonggak perjuangan umat Islam, perubahan keadaan umat Islam menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara masalah hijrah, sesungguhnya hijrah sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak hanya ke Madinah, tapi sebelumnya hijrahnya adalah hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Pada tahun keempat kenabian, ketika penindasan terhadap kaum muslimin semakin merajalela, sahabat-sahabat banyak yang disiksa, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, kemudian dilanjutkan dengan sahabat-sahabat yang lain, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah secara tidak langsung, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 10 disebutkan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka memperoleh kebaikan, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Ketika di Mekah tidak bisa bergerak, maka bumi Allah itu luas. Geraklah ke tempat yang lain, karena sesungguhnya dimanapun itu adalah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair. Kemudian pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah 12 laki-laki dan 4 wanita yang diketuai oleh Utsman bin Affan. Ketika sampai di sana, ketika sampai di Habasyah, di Ethiopia,
maka ada isu bahwasanya orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy banyak yang masuk Islam. Karena itu mereka di bulan Syawal mereka kembali ke Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu hanyalah isu belaka. Ketika mereka sampai di Mekah, ternyata kondisinya berbalik 180 derajat. Penyiksaan, penindasan itu semakin merajalela, maka kemudian terjadilah hijrah yang kedua ke Habasyah, dan ini lebih banyak lagi. Diikuti oleh 83 laki-laki dan 18 wanita. Kaum Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah. Amr bin As saat itu masih kafir, dan Abdullah bin Rabi'ah dengan membawa hadiah. Tujuannya apa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Jadi begitu umat Islam lebih banyak lagi yang hijrah, maka dikhawatirkan ini perpindahan masyarakat dari Mekah ke Habasyah ini akan membawa perubahan di Habasyah, dan mereka jumlahnya akan banyak. Karena itu perlu dihentikan. Karena itu maka diutuslah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah dan datang ke raja. Tapi sebelum datang ke raja, mereka mendatangi para rahib. Akan datang kepada kalian atau telah datang kepada kalian orang-orang Arab, dan mereka diusir, dan mereka akan membuat agama baru. Kalau kau ingin agamamu nggak berubah, tolong katakan kepada rajamu, suruh usir balik mereka ke Mekah. Akhirnya mereka dikasih hadiah, para rahib itu dikasih hadiah. Nah, raja pun dikasih hadiah. Ini, jadi ngasih hadiah ini Pak bukan hal yang baru. Zaman dulu sudah ada. Jadi pendekatan-pendekatan ini sudah ada. Nah, tapi ketika kemudian Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah itu ketemu dengan Najasyi, Raja Habasyah saat itu, maka dikumpulkanlah dan ditemukan, saya tidak akan mengusir mereka sebelum saya ketemu dengan mereka langsung, kata Najasyi. Kemudian ketika diketemukan, kemudian Najasyi tanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa yang dibawa oleh nabimu? Apa yang dibawa oleh Muhammad? Maka kemudian Ja'far membacakan surat Maryam. Ketika dibaca surat Maryam, Najasyi menangis dan kemudian mengatakan, sungguh ini surat Maryam dan apa yang dibawa oleh Isa adalah bersumber dari satu lentera. Kembalilah kalian, aku tidak akan mengembalikan orang-orang ini. Ma'asyiral mu'minin. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu dengan pendekatan harta, dengan pendekatan ini berharap, tetapi Allah mempunyai rencana yang lain. Dengan dibacakannya surat Maryam, Raja Najasyi itu kemudian luluh, dan Raja Najasyi mengatakan ini dari sumber yang satu. Artinya agama Nabi Muhammad dan agama Nabi Isa itu adalah dari satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-6 kenabian, umat Islam semakin kuat dengan masuknya Hamzah ke dalam barisan umat Islam, begitu juga dengan Umar bin Khattab. Nah, saat itu semakin kuat, kaum Quraisy semakin merajalela. Nah, dan ini suasana semakin genting. Ini Islam akan berkembang karena beberapa pembesar Quraisy, Hamzah dan Umar ini masuk Islam. Maka umat akan semakin berani. Karena itu dilakukanlah negosiasi oleh Abdul Walid yang namanya adalah Utbah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abdul Walid ini datang kepada Rasulullah SAW dengan menawarkan 3 hal. Ya Muhammad, idza aradta an takuna ghaniyan, kalau kau ingin menjadi orang yang kaya, fanaj'aluka aghnan nasi fi Makkah, maka kami akan kumpulkan seluruh harta di Mekah ini dan kami akan berikan kepadamu dan kau akan menjadi orang yang terkaya. Tapi dengan syarat, tinggalkan agamamu ini. Jangan sebarkan agama Islam ini. Jadi ini yang pertama, pendekatan dengan harta.
Kemudian nggak mempan, Pak. Rasul ternyata tidak bisa dibujuk dengan harta. Yang kedua adalah dengan wanita. Wahai Muhammad, kalau kau ingin menikah, maka aku akan kumpulkan gadis-gadis tercantik di Mekah ini, kemudian mana yang kau inginkan kau pilih, dan kamu menikah dengan mereka, asalkan kamu tinggalkan agama Islam ini. Tidak juga, Pak. Kemudian pilihan yang ketiga adalah, kalau kamu nggak mau harta, kamu nggak mau wanita, kalau kau ingin jadi raja Muhammad, malaktuka, kami akan jadikan kamu raja. Kami akan jadikan kamu pemimpin di Mekah ini. Tapi dengan syarat tinggalkan agama ini. Nah ini, pendekatan harta, wanita, dan tahta. Kadang-kadang orang itu muyulnya, kecenderungannya kepada harta. Pada wanita tidak. Tapi kadang-kadang orang ini Allah berikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan fitnah, orang itu kaya, nggak suka kekuasaan, tapi pengen nambah terus wanita. Sudah nikah, tambah nikah lagi, kedua tambah lagi, ketiga tambah lagi, sudah keempat mau tambah lagi. Nah ini tabiat manusia. Nah, beberapa hari saya pernah lewat, ada bis tertulis, dituliskan di bis itu harta, wanita, dan Toyota. Harta, wanita, dan Toyota. Oke, nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika tiga tawaran itu kemudian tidak juga bisa dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang Quraisy pun tidak berhenti mendatangi paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kami sudah datang memberikan penawaran kepada ponakanmu, harta, wanita, tahta, tapi mereka tidak mau. Kalau gitu Abu Thalib, tolong katakan kepada ponakanmu itu untuk menghentikan dakwahnya, dan kami tidak akan memusuhimu. Kalau tidak, kami akan usir kalian semuanya dari Mekah ini. Kemudian disampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kepada ponakannya, dan kemudian apa respon Nabi Muhammad SAW? Ya ammi, Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, lau wada'u syamsa, kalau mereka meletakkan matahari fi yamini wal qamara fi yasari, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan agama ini, maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini. Jadi ketika keyakinannya sudah total bulat, maka Abu Thalib pun kemudian luluh dan kemudian mengatakan, jalanlah apa yang kau yakini, sesungguhnya aku akan mendukungmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka mulailah Rasulullah SAW dan para sahabat diusir dari Mekah, dan kemudian Rasulullah tinggal fi syi'bi Abi Thalib, di celah gunung milik Abu Thalib. Nah, dan Rasulullah mulai diembargo. Tidak ada jual beli dengan orang-orang Islam, tidak ada pernikahan, tidak ada suplai sembako, tidak ada hubungan apapun dengan umat Islam. Karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam saat itu karena tidak boleh ada hubungan apapun dan hanya tinggal di tempat itu, diembargo, dievakuasi, nggak boleh keluar. Apa yang terjadi? 3 tahun itu sahabat-sahabat makan daun. Karena nggak ada jual beli, mau jual beli nggak boleh. Bukan karena kelangkaan barang, transaksinya nggak boleh. Mau pernikahan nggak boleh. Nah akhirnya kemudian pada tahun 10 kenabian, Allah membukakan hati beberapa orang Quraisy. Nah, kemudian atas prakarsa Hisham bin Amir, maka embargo itu kemudian dihapuskan. Ini tidak boleh. Meskipun kita beda akidah, tapi nggak boleh memperlakukan orang seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada tahun 10 kenabian Abu Thalib meninggal. Dan 3 bulan berikutnya Khadijah radhiyallahu anha wafat pada saat usia 65 tahun, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berumur 50 tahun karena jarak antara Nabi dengan Khadijah adalah 15 tahun. Nah, kemudian Allah perintahkan Nabi untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah ini seorang janda, postur tubuhnya tinggi, hitam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi itu nikah dan memang sebagaimana diisukan oleh orang-orang orientalis, gila wanita dan sebagainya, pasti Nabi milih gadis-gadis. Tapi yang dinikahi Nabi setelah meninggalnya Khadijah itu adalah Saudah binti Zam'ah. Orang yang namanya juga Saudah, kulitnya agak hitam, janda, dan paling tinggi di antara istri-istri Nabi. Nah, pada Syawal Rasulullah pergi ke Taif karena Mekah sudah tidak bisa, dalam tanda kutip, tanah untuk dakwah sudah tidak lagi subur, maka Rasulullah ingin meluaskan sayap dakwahnya ke Taif. Ketika di Taif, ma'asyiral mukminin, apa yang terjadi? Rasulullah dilempari batu. Bukan yang melempari orang-orang dewasa, anak-anak kecil. Sampai wanita-wanita pun melempari batu. Bahkan oleh Zaid bin Harisah, Rasulullah didekap karena mereka melempari dengan sangat keras. Nah, kemudian Rasulullah kembali lagi ke Mekah atas suaka Mut'im bin Adi. Jadi, kembalilah ke Muhammad, aku akan melindungimu. Dan yang melindungi adalah Mut'im bin Adi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca meninggalnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, maka tindakan penindasan orang-orang Quraisy kepada Nabi dan kepada sahabat-sahabat itu semakin keras karena tidak ada lagi yang melindungi. Dulu ketika mau berbuat kasar, keras, maka ada Abu Thalib, kepala suku. Maka nggak berani orang-orang Quraisy. Tapi sekarang Abu Thalib nggak ada, Khadijah juga sudah wafat, maka kejadiannya, kondisinya semakin kritis. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi itu maka Rasulullah berpikir dakwah ini harus jalan terus. Karena itu di bulan haji, maka Rasulullah mulailah dakwah jemput bola. Orang-orang yang datang ke Mekah dari Madinah, saat itu namanya Yathrib, ada suku Aus, ada suku Khazraj, di kem-kem mereka, di tenda-tenda mereka Rasulullah datang menawarkan kepada mereka Islam. Menawarkan kepada mereka Islam, dan gayung pun bersambut. Beberapa di antara mereka kemudian mau menerima Islam. Pada tahun itu, pada tahun 11 kenabian, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah saat itu umurnya 6 tahun. Dan membina keluarga, rumah tangga dengan hubungan suami istri adalah ketika hijrah ke Madinah di bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Saat itu umur Aisyah adalah 9 tahun. Jadi menikahnya umur 6 tahun, dalam riwayat yang 7 tahun, tapi membina keluarganya, hubungan suami istri itu tahun ketika umur 9. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan dibayangkan bahwasanya umur 9 tahun itu seperti umur 9 tahun di tempat kita. Umur 9 tahun di Mekah, di Saudi itu besar, Pak ya. Hanya sudah besar dan sudah, mohon maaf, sudah haid. Sudah haid. Dan di sana itu pemuda-pemuda, orang-orang Arab itu nikah masih muda-muda. Dulu saya waktu masih kuliah di sana, saya berteman dengan seorang namanya Abdullah Aid. Dia kelas 2 SMA. Dia datang kepada saya dan
bilang, Taufik, ta'al ila baiti. Taufik, ayo ke rumah. Limada? Kenapa? Sauqimu walimah. Saya akan melaksanakan walimah. Walimah itu walimah apa? Ya walimah nikah. Jadi kelas 2 SMA itu sudah nikah laki-lakinya, Pak. Berarti perempuannya lebih muda. Nah, mohon maaf itu tahun kelas 1 SMA, mohon maaf. Kelas 2 SMA saya diundang lagi, tapi saya nggak datang. Kalau diundang lagi, Taufik ilal bait. Ayo ke rumah. Ngapain? Walimah. Walimah apa? Walimatul aqiqah. Jadi tahun kelas 2 SMA, Pak, itu sudah punya anak. Tapi Masya Allah, setiap hari ke masjid, berangkat sekolah, karena semua itu dibiayai orang tuanya, Pak. Semuanya dibiayai orang tuanya, tidak seperti di sini, Pak ya. Jadi dibiayai orang tuanya sampai nanti ketika saya di sana ketemu dengan teman-teman rata-rata sudah punya istri, sudah punya anak 1, 2. Nah, kemudian mereka sampai S2 pun kadang-kadang masih dibiayai. Bahkan guru saya mengatakan ketika dia S2 ditawari oleh ayahnya, kamu nggak nikah lagi, tak? Ayahnya yang nawari, Pak. Kamu nggak nikah lagi, tak? Wallahi istahya itu katanya. Demi Allah saya malu. Nah, enggak, saya kerja dulu, nanti kalau itu, nah tradisi itu gitu di mereka seperti itu. Baik. Nah, umur 9, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan dibayangkan seperti kita di sini. Umur 9 di sana itu sudah besar ya, bongsor, sudah haid dan sudah siap untuk menikah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadilah percakapan Rasulullah dengan suku Khazraj ya, dan di antara percakapannya itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah tahu banget terkait dengan kondisi suku Khazraj ini. Apakah kalian termasuk bekas budak Yahudi? Mereka jawab iya. Maukah kamu duduk karena aku ingin mengungkapkan sesuatu kepada kalian? Tanya Rasul. Iya, jawab mereka. Mereka lantas duduk dan Rasulullah pun mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata, menawarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, wahai kaumku, tidakkah kamu mengetahui dialah Nabi yang telah dijanjikan Yahudi? Segeralah menemui ajakan dan seruannya, benarkan dan terimalah ajaran Islam. Pertanyaannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa orang Khazraj, orang Aus itu begitu Nabi menawarkan Islam, kenapa mereka langsung menerima? Karena hampir setiap hari Yahudi itu mengatakan akan datang Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir kalau sudah datang, Nabi itu akan bersama kami. Dan kalau sudah ada, Nabi itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan habisi kalian semuanya. Jadi Yahudi itu ngancam, Pak. Ngancam. Nah, karena itu orang Aus, orang Khazraj begitu ada tawaran Islam dan ini adalah Nabi karena ciri-cirinya itu sudah disebutkan dalam Injil dan dalam Taurat bahwasanya ini adalah Nabi terakhir, maka mereka langsung menerima sebelum kedahuluan Yahudi kita dulu yang beriman. Nah, supaya apa? Supaya Nabi terakhir itu bersama kita, bukan bersama Yahudi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah mereka mau menerima Islam, maka mereka diajak oleh Rasulullah untuk baiat Aqabah al-Ula. Nah, ada 12 orang, 10 orang dari suku Khazraj dan 2 dari suku Aus. Kemudian saya percepat saja. Kemudian pada tahun setelah ada 12 tadi, mereka kembali ke Madinah, ke Yathrib. Mereka butuh ajaran Islam. Mereka sudah mau masuk Islam, tapi Islam itu apa? Karena itu, maka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair kepada mereka untuk mengajarkan Islam. Maka Mus'ab ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mukri, bacaannya bagus, suaranya merdu, good looking.
tampan, ganteng ya. Semua orang kalau sekali bertemu pasti suka dengan Utsman bin Affan. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas ajakan Mus'ab bin Umair ini, maka hampir seluruh rumah-rumah di Madinah semuanya masuk Islam. Kecuali keluarga Al-Usairin. Tapi keluarga-keluarga ini nanti masuk Islam pada tahun ke-5 Hijriah pada saat perang Khandaq. Kemudian karena mereka sudah mengenal Islam, pada tahun berikutnya di musim haji datanglah yang lebih besar lagi. Nah, pada tahun 13 kenabian ada 73 laki-laki dan 2 wanita dan mereka mendatangi Rasulullah. Kalau sebelumnya Rasulullah yang datang kepada mereka, saat itu tidak, karena sudah ada utusan, nanti temuilah Rasulullah. Nah, karena itu Rasulullah datang di sepertiga malam bersama Abu Thalib dan kemudian mereka diajarkan Islam, ditemukan dengan Nabi dan mereka bahagia, maka oleh Nabi kemudian dibagi 73 orang tadi dan 2 wanita itu, kemudian dari pertemuan itu dibikinlah koordinator atau disebut dengan nakib. Kamu koordinator ini, kamu koordinator ini, kamu koordinator ini. Nah, 12 nakib atau pemimpin, 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dilakukanlah Bai'ah Aqabah Tsaniyah. Bai'ah Aqabah yang kedua, dan Bai'at Aqabah yang kedua ini adalah Bai'uni 'alas sam'i wat tha'ah fil nasyati wal kasali wan nafqah fil usri wal yusri wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kami berbaiat kepadamu untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas, untuk menafkahkan harta ketika sulit atau mudah, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela. Hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian. Nah ini, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian. Artinya, satu saat aku akan pindah ke Madinah. Nah, kalau saat itu, maka kalian harus menolongku. Lindungilah aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri kalian, dan anak-anak kalian. Dan bagi kalian adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Bai'atul Aqabah ini semuanya orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj sepakat akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi istri dan keluarga mereka. Saat itulah Madinah sudah siap untuk dijadikan tempat hijrah. Nah, karena itu maka Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, apakah kemudian orang-orang Quraisy diam saja? Bukan hanya orang Quraisy, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setan pun ikut campur. Nah, setan ketika terjadi pertemuan di Bai'ah Aqabah Tsaniyah, setan pun kemudian mengatakan, ya ahla Jababib, wahai penghuni rumah-rumah yang ada di Mina, maukah kalian kuberitahu bahwasanya Mudzammam ini adalah celaan kepada Nabi Muhammad dari orang Quraisy. Orang-orang yang keluar dari agamanya disebut dengan Subah telah berkumpul bersama untuk memerangi Islam. Jadi setan memberitahu, Pak. Ini bagaimana dalam ketika terjadi perkumpulan-perkumpulan yang baik, setan pun gak suka dan setan pun memberitahu. Ini yang pertama terjadi di Mina dan terjadi juga di Darun Nadwah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika melihat perkembangan Islam yang luar biasa dan banyak sekali yang berangkat ke Madinah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ke Yasrib saat itu, maka pada tahun ke-14 kenabian, kepala suku Abul Aswad berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah parlemen, Pak, DPR-nya. Nah, ketika berkumpul itu, kita harus hentikan dakwah Islam ini. Gimana caranya? Harta sudah nggak bisa, wanita nggak bisa, tahta nggak bisa, diembargo pun nggak bisa. Maka tidak ada jalan kita bunuh Muhammad. Nah,
Abul Aswad mengusulkan, kita usir Muhammad. Kemudian Al-Bukhturi mengusulkan, kita kerangkeng Muhammad. Nah, kemudian Abul Hakam, yaitu Abu Jahal, kemudian mengusulkan, tidak, kita bunuh Muhammad. Tapi gimana caranya? Maka dia mengusulkan, kita memilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai perantara kita. Kemudian kita berikan pada mereka pedang. Lalu mereka akan menebaskan pedang mereka secara serentak kepada Muhammad. Ketika mereka membunuh Muhammad dan mereka dalam jumlah yang banyak, maka kita tidak akan dituntut oleh Quraisy. Sebab pembunuhan secara bersama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadir di parlemen itu seorang tua dari Najd berpendapat, ini pendapat yang paling tepat. Tapi orang-orang tidak tahu siapa itu. Nah, itu adalah setan. Jadi di Mina dia ikut, di Darun Nadwa juga ikut. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, direncanakanlah mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka datang ke rumah Nabi Muhammad, maka kemudian saat itu rumah Nabi Muhammad dikepung oleh beberapa pemuda yang telah diutus dan mereka siap dengan pedangnya untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tidurlah kamu di ranjangku. Wahai Ali, besok aku akan hijrah, aku akan pergi. Ini masih banyak titipan orang-orang Mekah ini. Tolong kembalikan kepada mereka. Kemudian Rasul menghubungi Abu Bakar dan Abu Bakar pun siap. Abu Bakar memberikan segalanya kepada Nabi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar ketika dihubungi Nabi, maka kemudian Abu Bakar ketika itu di rumah, Nabi berkata, ada siapa? Ada Aisyah, ada anak-anakku. Nah, keluarkan mereka. Ini rahasia. Kemudian Rasulullah memberitahu, malam ini kita berangkat. Abu Bakar bahagia, luar biasa. Abu Bakar kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Abu Bakar beli kuda yang terbaik. Kemudian Abu Bakar juga memerintahkan beberapa keluarganya untuk membantunya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana strategi Rasulullah ketika hijrah? Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya, menyewa Abdullah bin Al-Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Kenapa? Karena jalan yang dilalui bukan jalan biasa. Kalau Madinah dari Mekah posisinya itu ke utara. Jadi orang dari Mekah ke Madinah itu jalannya ke arah utara. Tapi Rasulullah berjalan ke arah selatan, menuju Gua Thur. Nah, tentunya kemudian dari selatan menyusuri pantai sampai ke Madinah. Dan ini jalan yang tidak dilalui orang, ini jalan alternatif ke Madinah. Karena itu butuh penunjuk jalan. Nah, kemudian Rasulullah juga perintahkan Asma binti Abi Bakar untuk menyuplai logistik selama 3 hari ketika berada di Gua Thur. Rasulullah juga perintahkan Abdullah bin Abi Bakar untuk mencari informasi apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Mekah selama Rasulullah tinggal di Gua Thur. Dan Rasulullah juga memerintahkan Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar, untuk mengembalakan kambingnya di tempat yang dilalui oleh Rasulullah dalam rangka untuk menghilangkan jejak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah tawakal. Usaha maksimal, strategi yang luar biasa, baru setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini bukan hanya wis pasrah kepada Allah, tidak, usahanya itu maksimal. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan nabinya dari Mekah ke Madinah dalam 1 malam. Sebagaimana sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengisrakan nabinya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan kemudian memi'rajkannya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, dan itu dalam 1 malam.
Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwa saya dalam peristiwa hijrah itu adalah al-ittikhadu bil asbab, harus maksimal dalam usaha. Setelah itu al-i'timadu bi rabbil arbab, serahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menginspirasi pada kita semuanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Seakan-akan dengan peristiwa ini Allah ingin mengatakan kepada kita semuanya, kalau kamu ingin sukses, maka usaha, cara-cara untuk sukses itu penuhi terlebih dahulu. Ingin lulus ya belajar, ingin kaya ya kerja. Tidak ada kemudian orang itu hanya doa, doa. Doa itu bagus, tetapi usaha itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu Quraisy telah mengumumkan bahwasanya siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka baginya 100 onta. Maka di antara orang yang mencari Nabi itu adalah Suraqah bin Ja'syam. Suraqah bin Ja'syam ini ahli dan orang yang paham sekali dengan Mekah. Dia paham ini jalan menuju Madinah, ini jalan menuju Madinah. Kalau di jalan ini pasti banyak orang, ini banyak orang. Ini jalan yang alternatif, ini pasti di sini. Akhirnya Suraqah menyusul Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dan berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dengan lantangnya, dengan beraninya kemudian menantang kepada Muhammad, aku akan menangkapmu, pedangku akan menebas lehermu. Tapi ketika sudah dekat, kaki kudanya itu terperosok masuk dan Suraqah pun jatuh. Berusaha untuk bangkit, begitu lagi, masuk lagi, sampai 3 kali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan Suraqah paham, ini firasat. Yang di depanku ini bukan orang biasa, dia adalah Nabi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Suraqah minta maaf, dan Suraqah minta supaya Nabi memberinya hadiah. Ini luar biasa. Sudah mau membunuh, dimaafkan, minta hadiah. Dan Nabi pun berjanji, aku akan memberimu hadiah gelang kaisar. Gelang kaisar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Suraqah minta, jangan beritahukan kepada kaumku, aku akan pulang. Nah, kemudian Suraqah juga diminta oleh Nabi, kalau begitu kamu juga jangan beritahukan aku ada di jalan ini. Gitu. Maka dikip rahasia itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, doa Nabi ini terbukti. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar bin Khattab menaklukkan kekaisaran Romawi, maka kemudian banyak mendapatkan gelang-gelang kaisar, maka kemudian Umar mengambilnya dan mengatakan, ya Suraqah, ini gelangmu. Nah, ini doa Nabi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, janji Nabi. Kalau kita perhatikan antara masa Nabi dengan masa Umar itu cukup jauh. Artinya ketika kita berdoa kemudian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi belum waktunya untuk kemudian dikabulkan. Sebagaimana Suraqah dijanjikan Nabi, dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebelum akhir saya sampai di sini saja. Yang pertama adalah mutiara dari peristiwa hijrah ini, urgensi berusaha secara maksimal dan seoptimal mungkin. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dengan strategi-strategi yang tadi. Kemudian yang kedua, di dalam peristiwa hijrah ini ada al-hubbu wa tadhiyatu li Rasulillah, cinta dan pengorbanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu ma'asyiral mukminin, sangat cinta kepada Rasulullah, tidak ingin sedikit pun sesuatu itu melukai Rasulullah. Karena itu ketika masuk dalam gua Thur, ini gua Thur, maka Abu Bakar minta kepada Rasulullah, "Kif ya Rasulullah." Berhenti ya Rasulullah, saya akan periksa dulu ya Rasulullah.
Jangan-jangan itu ada kalajengking di sana. Jangan-jangan ada ular. Jangan-jangan ada binatang-binatang buas sehingga melukaimu ya Rasulullah. Nah ini Abu Bakar tidak ingin ma'asyiral mukminin sesuatu itu melukai Rasulullah. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari peristiwa hijrah ini adalah as-siqatu binasrillah, percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar dan Nabi berada di gua ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya diizinkan Allah sampai ke gua ini. Perjalanan 1,5 jam naik, jalannya sudah ada tangganya. Coba dibayangkan dulu belum ada tangganya. Ini sekarang sudah ada tangganya, 1,5 jam. Agak datar, di Gua Tur. Sampai di sana, guanya ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cuma cukup diisi 4 orang saja. 4 orang duduk sudah penuh guanya itu. Sebenarnya ya ini gua-gua di sana, tidak seperti gua di sini kan gitu ya. Kita lihat sendiri sedikit begini sudah kelihatan. Karena itu Abu Bakar takut. Orang-orang Quraisy itu datang, sudah di mulut gua. Ya Rasulullah, kalau mereka menundukkan kepalanya, pasti akan terlihat kakiku dan kakimu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul menenangkan Abu Bakar radhiyallahu an dengan perkataannya, ma ra'yuka fitsani Allahu thalithuha. Wahai Abu Bakar, kalau kita berdua itu Allah yang ketiga. Kita di sini memang berdua, tapi Allah yang ketiga. Dan sekali-kali mereka tidak akan bisa menangkap kita dan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kami. An-nasru bi thiqatillah. Itulah keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harusnya menjadi keyakinan kita ketika kita berada dalam jalan yang benar, innallaha ma'ana. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan Nabi Musa ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, ketika sampai di bibir sungai Nil, di depannya ada laut, di belakangnya adalah tentara Fir'aun, maka sahabat-sahabat Musa mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kami pasti akan ketangkap. Bagaimana tidak, di depannya laut, di belakang ribuan tentara Fir'aun. Tapi Nabi Musa dengan lantang mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku Tuhanku sayahdini, yang akan menunjukkan jalan kepadaku. Ma'asyiral mukminin, coba kalau dalam bahasa Arab sayahdini, ayatnya tidak mengatakan kalla inna ma'iya rabbi yahdini. Sesungguhnya tidak, sekali-kali bersama Tuhanku yang menunjukiku, tapi menggunakan sa. Sa itu akan. Artinya ketika Nabi Musa mengatakan kalla, itu Nabi Musa belum tahu solusinya. Jadi ketika ada masalah, ini solusinya apa? Nabi Musa belum tahu. Karenanya mengatakan inna ma'iya rabbi, tenang, yang penting itu tenang. Allah bersamaku, Allah bersama kita. Baru kemudian sayahdini, akan menunjukkan jalan kepadaku. Sa itu sesuatu yang waktunya lama, Pak. Jadi belum tahu saat itu. Baru kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, kemudian laut itu terbelah. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemenangan hakiki itu adalah kemenangan akidah. Kemenangan hakiki itu adalah kemenangan akidah. Manakala kita berada di tempat yang dalam tanda kutip tidak baik untuk akidah kita, maka kita dianjurkan untuk hijrah. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi tadi saya di WA oleh salah seorang pekerja dari Slovakia. Ustadz mau tanya Ustadz, saya di sini di negara ini Ustadz tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Kami jumlahnya ada 13 orang Ustaz. Yang istiqomah sholat cuma 4. Gimana kami sholat Jumatnya Ustaz? Kami kalau mau ke masjid jaraknya 3 jam. Nah 3 jam kalau ke masjid daerah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tapi dia pengen sholat. Nah sholat Jumat. Nah ini.
Kemenangan hakiki itu adalah kemenangan akidah. Manakala dalam kondisi seperti itu dia tetap bisa menjaga akidahnya, itu adalah kemenangan. Tapi dalam kondisi seperti itu dianjurkan untuk hijrah ke tempat yang lebih baik. Karena sesungguhnya pekerjaan itu adalah pilihan kita, tapi rezeki itu Allah yang memberikan. Artinya di tempat kerja kita nggak bisa sholat, kenapa tetap di sini? Pindah, hijrah ke tempat, karena sesungguhnya pekerjaan itu pilihan kita, tapi rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan, barakallahu akhi, semoga antum istiqomah, tetaplah antum sholat dan sholatlah, tetaplah sholat di sana, sholat Jumat nggak apa-apa dengan orang yang ada. Nah, 13 itu diajak untuk kemudian sholat meskipun tidak di masjid, di rumah. Kondisinya darurat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemenangan hakiki itu adalah kemenangan akidah. Maka ketika orang itu bisa menjaga akidahnya, di saat di situ dilarang orang itu untuk melakukan ibadah kepada Allah, hijrah, ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini sangat luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, khilafan dari saya pribadi. Al-afu minkum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.